Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai sarana menjauhkan kita dari Allah. Jadikan dunia sarana kita untuk bersyukur kepada Allah, bukan menjadi sarana kita angkuh dan sombong. Jadikan dunia sebagai nikmat yang dengan nikmat ini kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini yang dimiliki mukmin, dunia yang Allah kasih kepada dia menjadi rahmat. Tapi kalau dunia yang dikasih tadi menjadikan dia sombong, angkuh, lupa kepada Allah, bahkan menjauh dari Allah, dunia yang dikasih kepada dia pada hakikatnya adalah bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Ini yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Mungkin ada pertanyaan. Syukran, jazakallahu khair. Ustadz mau tanya Ustadz tentang apa tadi Ustadz, kita beramal soleh bukan karena dunia ya Ustadz ya. Bagaimana kalau ada seseorang dia bersedekah tapi dia ingat bahwa janji Allah itu sedekahnya itu diganti 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Lalu ketika dia bersedekah dia mengharapkan agar Allah membalasnya, menggantinya 10 kali lipat. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Iya, Rasulullah mengatakan atau Allah mengatakan, barang siapa yang beramal kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu janji siapa? Rasulullah SAW dan dari Allah juga. Lalu pertanyaannya, ada orang beramal soleh berharap dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi kalau dia berharap 700 kali lipatnya cuman di dunia, gak usah akhirat ya Allah, dunia aja. Itu yang gak boleh. Berarti dia beramal semata-mata cuman karena dunia. Mangkana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang beramal cuman pengen hidupan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami kasih dengan amalan mereka dunia yang mereka minta. Walaysa lahu fil akhirati ilan nar. Tapi mereka di akhirat gak dapat apa-apa kecuali neraka. Lalu gimana yang baiknya, yang benarnya gimana Ustadz? Beramallah, berharap pahala dari Allah, itu yang terbesar. Amal kita harapkan menjadi lipat ganda di akhirat. Tapi kita juga memohon, ya Allah, berikan aku dunia untuk kebaikanku. Boleh. Jadi tetap yang terbesar dalam diri kita itu berharap amalan dilipat gandakan di akhirat. Jangan cuman karena dunia, tidak boleh. Allah musta'an. Jadi kalau hadis tadi, kan ini janji Rasulullah saat dilipat gandakan 700 sampai 1000 kali lipat. Betul, itu hadis Rasulullah. Tapi di dalam hadis kan tidak dirinci dilipat gandakannya itu di mana? Di dunia atau di akhirat? Walaupun tidak menutup kemungkinan di dunia akan dilipat gandakan 700 kali lipat, tidak menutup kemungkinan di akhirat. Lalu bagaimana sikap kita harusnya? Sikap kita harusnya tetap berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Seperti itu. Satu lagi Ustadz. Ya. Kita kan diajarkan untuk zuhud gitu Ustadz ya, atau enggak jangan menjadi hamba dunia gitu ya Ustadz ya. Oke. Tapi kalau kita lagi tawaf atau kita harus melazimkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu ya Ustadz ya. Wa qina azabannar. Jadi kan kita harus minta kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya, nah itu ada nggak korelasinya dengan zuhud atau nggak tidak mau menjadi hamba dunia gitu loh Ustaz? Oke. Permasalahan zuhud. Apakah zuhud itu berarti harus fakir dan miskin? Pertanyaannya begini. Berapa banyak di Al-Quran yang memerintahkan kita membayar zakat? Banyak Ustaz, puluhan bahkan ratusan. Mungkinkah kita menjadi pembayar zakat kalau kita tidak punya dunia? Berarti perintah membayar zakat adalah bentuk penghalalan dan izin carilah dunia. Karena kalau dunia diharamkan tapi disuruh bayar zakat, ini dua yang kontradiktif. Dua yang bertentangan. Ketika Allah perintahkan haji, walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah
harusnya manusia haji menuju Allah barang siapa yang mampu, istita'ah, mampu. Kemampuan di sini kan kemampuan harta termasuk. Berarti perintah haji di dalamnya mengandung perintah carilah wasilah harta supaya kamu bisa haji. Karena kalau ternyata mencari wasilah dunia itu haram, bertentangan dengan perintah haji. Bagaimana mau haji kalau dunia haram? Timbul pertanyaan seperti yang dikatakan oleh Ibu. Bagaimana tentang zuhud? Zuhud itu bukan tidak ada dunia, tapi zuhud itu tidak menjadikan dunia tujuan paling tinggi dalam hati. Maka itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, zuhud itu bukan berarti kau fakir dan miskin, bukan. Zuhud itu adalah hatimu tidak tergantung dengan dunia. Itu zuhud. Dan zuhud itu bukan saja berkaitan dengan harta. Dengan apapun berkaitan dunia, itu dikatakan zuhud. Contoh, dia kerja. Kerjanya rajin. Tapi waktunya sholat. Dia kumpulin duit untuk kerjanya. Begitu dia kumpulin duit, di rekening dia udah banyak nih duit. Bahkan sudah sekian tahun dia kumpulkan uang ini di rekening. Tiba-tiba dia ingat perintah haji. Dia keluarkan semua uang dari rekeningnya, sisain sedikit buat haji. Zuhud ini orang. Karena dunia nggak masuk ke dalam hatinya. Dunia digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah zuhud sebenarnya. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu orang kaya. Apa dalilnya? Ketika dalam Al-Quran surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan, kami dapatkan kamu miskin fa'agna, kami kayakan engkau ya Muhammad. Jadi Muhammad Nabi kita SAW di akhir hayatnya kaya. Tapi kekayaannya untuk apa? Dia bagi-bagikan. Itulah yang dimaksud zuhud. Jadi zuhud bukan berarti fakir dan miskin. Tapi zuhud itu tidak menjadikan dunia yang di dalam hatinya. Tapi perintah Allah dan iman kepada Allah lebih didahulukan. Jadi tidak ada pertentangan antara zuhud dan memiliki harta. Tidak ada pertentangan. Allahu a'lam. Silakan. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ustadz, jika kita melihat orang yang diberikan materi dunia, lantas kita dalam hati mempertanyakan, kenapa ia yang diberikan bukan saya? Apakah masuk kategori syirik kecil karena tidak rela dengan takdir Allah? Ya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَالَّذِي يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ عَلَى مَا يَشَاءُ walau anzal Allah. Seandainya Allah turunkan, yunazzilu biqadrin ala ma yasha la baghaw fil ardi walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadrin ala ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah bentangkan rizki kepada seluruh hambanya, la baghaw fil ard, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Walakin yunazzilu, akan tetapi Allah turunkan biqadar, sesuai kadarnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat ini Allah menegaskan tidak semua orang bisa dibentangkan dan diberikan harta. Karena ada orang yang tipenya jika diberikan harta la baghaw fil ard, merusak di muka bumi. Rusak buat diri dia, rusak buat lingkungan dia, rusak buat keluarga dia. Maka kata Allah, yunazzilu biqadarin, kalau gitu kami turunkan sesuai kebutuhan dan kadarnya. Kadar kebaikan untuk dia. Maka kalau ada hamba yang Allah berikan harta yang banyak, ternyata harta itu merusak dirinya, berarti Allah sedang membiarkan hamba itu dalam ujian. Tapi kalau ada hamba yang Allah bentangkan rizki dan rizkinya dalam kebaikan, berarti Allah pun ingin kebaikan buat hamba tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau saya
terkadang berpikir, kenapa Allah kasih dia, nggak kasih saya? Maka jawabannya, yang seperti ini termasuk was-was setan. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, La tus'alu amma yaf'alun, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Perbuatan Allah jangan ditanya kenapa. Yang ditanya itu perbuatan kita. Kenapa Allah kasih dia? Itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Jangan tanya, pasti ada hikmahnya. Bolehkah kita tidak ridho dengan pembagian Allah? Nggak boleh. Tidak ridho dengan pembagian Allah, itu bagian daripada lemah iman. Kalau dikatakan mungkinkah itu masuk syirik kecil, Allahu alam, saya menganggapnya itu sebagai rusak kepada iman kepada takdir. Tidak boleh kita protes dengan pembagian Allah. Yang pasti Allah bagi sesuai kadarnya, sesuai kebutuhannya, sesuai kebaikannya. Allah yang lebih adil untuk membagi kepada hamba-hambanya. Ustadz, bukankah kita kaya lebih banyak peluang beramal soleh? Sedekah, infak, wakaf, berbagi butuh materi dunia. Lantas bolehkah kita berdoa minta dijadikan kaya? Oke. Iya. Sekarang begini. Semua orang kalau belum di tangan berangan-angan dia menjadi baik. Saya kalau kaya, saya hajikan orang lain. Padahal sedekah aja dia belum pernah. Lah kenapa? Kan belum kaya sekarang, Ustaz. Kalau sedekah dikaitkan dengan kaya, maka kasihanlah orang-orang yang tidak kaya. Tapi Rasulullah dan Allah mengkaitkan sedekah yang terafdol kapan itu? Ketika butuh. Jadi bisa jadi orang yang tidak kaya tapi sedekah sedikit dan itu dia butuh. Itu lebih afdol. Mana yang lebih besar pahalanya? Sedekah 10 juta atau sedekah 1 juta? Hah? Yang 10 juta uang dia 2 triliun, sedekahnya 10 juta. Yang 1 juta uang dia cuma 3 juta, sepertiganya sejuta, dia sedekah sejuta. Hah? Jadi sebenarnya sedekah itu bukan tunggu kaya. Sedekah itu adalah buktikan kalau dalam waktu sempit saja kau bisa sedekah, itu bukti waktu lapang kau pun bersedekah. Maka itu bersedekah di waktu sempit. Supaya apa? Supaya menjadi bukti di hadapan Allah. Kalau Allah lapangkan kita sudah siap. Sempit aja siap sedekah apalagi lapang. Tapi kalau orang sempit tunggu lapang baru sedekah, belum terbukti. Sempit nggak pernah sedekah, kalau lapang dia akan sedekah. Buktinya apa? Hah? Jadi kembali, sedekah tidak kaitan dengan banyak harta. Sedekah berkaitan dengan kemampuan, bukan berkaitan dengan nominal. Ada orang sedekah cuman bisyikki tamrah, setengah kurma. Allah hargai dia. Ada sampai satu orang dalam sebuah riwayat Rasulullah katakan, besok aku mau perang, siapa yang mau sedekahkan hartanya? Utsman bin Affan bawa kuda yang begitu banyak, sedekahkan hartanya. Tiba-tiba ada seorang cuman bawa sebuah kurma. Ya Rasulullah, aku punya 2 kurma. Yang satu ku sedekahkan buat perang besok, yang satu ini buat aku makan malam nanti. Kenapa? Karena cuman itu yang dia punya. Kata Rasulullah SAW, Allah menerima apapun yang disedekahkan. Rasulullah nggak meremehkannya. Utsman bisa sedekah kuda yang banyak karena hartanya banyak. Lalu pertanyaannya di sini, boleh nggak minta kaya? Yang pasti minta berlindung dari kefakiran. Doa zikir pagi petang apa? Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufri. Kan ada itu, wasu'ul kibar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fakir, dari masa tua yang jelek, dari kekufuran, berlindung dari kefakiran. Kenapa? Karena fakir itu kadang melemahkan iman. Berlindung dari kefakiran, karena orang yang fakir paling mudah tergoda. Lalu pertanyaannya masih, boleh nggak minta kaya Ustaz? Jawabannya adalah boleh.
Allahumma aktsir maluh wa waladuh wa barik fima ataitahu. Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, banyakkan hartanya. Allahumma aktsir maluh wa walad, dan banyakkan anaknya. Wa barik fima ataitahu, dan berkahi dia terhadap apa yang kau telah berikan. Boleh kita minta banyak harta, boleh. Tapi tadi batasannya, jangan supaya fokus hanya banyak harta, ibadah kita cuman hanya untuk harta, jangan. Itu sambil lewat, doanya sambil lewat. Kalau kita dikasih satu waktu dan tempat yang paling mustajab doa, doa apa kita? Apa bu doanya? Hah? Kamu boleh doa, tapi cuman satu permintaan saja. Dan satu waktu ini saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasih aku dunia baik, akhirat baik, jaga aku di neraka. Aman hidup. Dunianya baik, akhiratnya baik, jaga dari api neraka. Doa ini ternyata ada di Quran, ada di hadis, dan diucapkan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Jadi boleh kita minta harta. Ustaz, jika kita melihat materi dunia, misalkan mobil yang bagus, lantas kita bilang salawatin aja dulu. Apakah ada doa atau ucapan tertentu jika melihat sesuatu yang ia impikan di dunia? Ini, kalau buku-buku para ulama yang saya baca, para ulama mengatakan, kalau kau melihat dunia, bahkan ini hadis Rasulullah, kalau kau melihat dunia yang mengagumkanmu, karena dunia mengagumkan kadang-kadang melemahkan komitmen kita kepada akhirat. Apa kata Rasulullah? Doalah. Apa doanya? Allahumma la isya illa lisya'ul akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kalau kita ngelihat dunia yang kagum, mengatakan, ya Allah, tidak ada dunia, tidak ada kehidupan yang bahagia, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Jadi, gimana Ustaz kalau kita ngelihat sesuatu kita salawatin? Kita khawatir timbul di hati kita tetap terus komitmen dan tetap terus orientasinya dunia. Sampai salawat tujuannya akhirnya dunia. Kamu dipilih, kamu salawat dikasih mobil di dunia atau kamu salawat dinaikkan derajat di akhirat? Hah? Kalau cuma salah satu, ya saya salawatan memang tujuannya supaya dapat mobil Ustaz. Kamu beramal karena dunia. Loh, kan Allah tempat minta dunia Ustaz. Dikasih sama Allah dunia. Cuma nanti ketemu Allah jangan tagih lagi, ya Allah mana pahala salawat saya? Jangan tagih lagi mana pahala sholat tahajud saya? Jangan tagih lagi mana pahala sholat duha saya? Kenapa? Udah dijadiin toko. Tokonya ada gede, dagangannya ada bagus. Kenapa? Gantian dari sholat duhanya. Loh kalau gitu gimana Ustaz? Sholatlah duha, sholatlah tahajud, sholat sedekahlah, berharap pahala dari Allah. Dan mintalah kebaikan dunia. Dunia dapat, akhirat dapat. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah jadikan di hati kita yang paling kita cintai akhirat. Allah berikan kepada kita kebaikan dunia, Allah berikan kepada kita kebaikan akhirat. Allah jauhkan kita dari kefakiran dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.